Dan jika saya menyampaikan kepada Anda bahwa semua yang Anda lakukan dalam pencarian dapat menjauhkan Anda karena Anda mengejar terlalu keras, semakin Anda berusaha, semakin jauh Anda menjauh. Inilah kunci untuk menarik apa yang Anda inginkan. Betapapun besar keinginan Anda, baik dalam bentuk obsesi maupun perjuangan terus-menerus, penting untuk belajar melepaskan. Ya, lepaskan. Karena melepaskan bukanlah berarti menyerah, melainkan membebaskan diri. Jalan menuju apa yang menjadi milik Anda pada akhirnya akan terbuka. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara untuk berhenti memaksa dan mulai mengizinkan. Bagaimana mengubah energi Anda dari kebutuhan menjadi kelimpahan, serta cara menarik segala sesuatu yang Anda inginkan tanpa mengejarnya. Apakah Anda siap untuk berhenti memaksa dan mulai mengalir? Sebelum kita mulai, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang sangat sederhana namun sangat kuat. Silakan langsung ke kolom komentar dan tuliskan, "Hari ini saya meninggalkan diri saya yang lama. Mulai sekarang, saya akan menjadi pribadi yang tabah." Tulislah dengan niat, komitmen, dan keputusan. Karena ketika Anda menyatakannya, ketika Anda menuliskannya, Anda mencatatnya dalam pikiran, dan sesuatu di dalam diri Anda mulai berubah. Pernyataan ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah langkah pertama menuju transformasi Anda. Tulislah, bacalah dengan suara keras, dan sekarang mari kita mulai. Pertama, melepaskan sebagai kunci untuk kehidupan. Apakah Anda pernah mencoba untuk mengendalikan segalanya? Segalanya harus teratur, bukan? Mengatur setiap detail, mengantisipasi setiap masalah, merancang hidup Anda seolah-olah itu adalah rencana yang sempurna, tanpa ruang untuk kesalahan. Namun, berapa kali hidup menunjukkan kepada Anda bahwa Anda tidak dapat mengendalikan segalanya? Berapa kali Anda telah melakukan segalanya dengan benar dan tetap saja hal-hal tidak berjalan sesuai harapan Anda? Kebutuhan untuk memiliki kontrol absolut bukanlah suatu kekuatan, melainkan sebuah ketakutan. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui, ketakutan akan perubahan, ketakutan akan kehilangan. Namun, ada sesuatu yang luar biasa yang dapat Anda lakukan, melepaskan. Melepaskan bukan berarti meninggalkan, tetapi menyadari bahwa tidak semuanya berada di tangan Anda. Ini adalah tentang mengambil tanggung jawab, tetapi melepaskan hasilnya. Ini adalah bentuk kepercayaan bahwa hidup mengetahui lebih banyak daripada rencana Anda. Karena ketika Anda melekat, Anda akan merasa tegang dan dipenuhi kecemasan. Tetapi ketika Anda melepaskan, Anda menjadi terbuka. Anda membuka diri terhadap apa yang belum Anda pertimbangkan. Anda membuka diri terhadap cara hidup baru, pertumbuhan, dan kebahagiaan. Keinginan untuk mengendalikan semua yang terjadi pada Anda bukan hanya tidak mungkin, tetapi juga melelahkan. Pikiran Anda dipenuhi dengan kekhawatiran, tubuh Anda dipenuhi ketegangan, dan jiwa Anda dipenuhi ketakutan. Apa yang Anda dapatkan dari semua itu? Tidak ada. Karena kebanyakan hal yang penting dalam hidup, cinta, kesehatan, waktu, dan hubungan, tidak berada di bawah kendali Anda. Jadi, mengapa Anda masih melawan arus? Penelitian dalam psikologi dan kesadaran menunjukkan bahwa mereka yang menerima apa yang tidak dapat mereka kendalikan memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah, kesejahteraan yang lebih besar, dan lebih tangguh. Tahukah Anda mengapa? Karena mereka berhenti menolak kehidupan. Dan ketika Anda berhenti menolak, semuanya mulai mengalir. Seolah-olah Anda berhenti mendorong pintu yang sebenarnya terbuka ke arah lain. Melepaskan berarti mengizinkan. Ini berarti Anda terbuka terhadap apapun yang terjadi, bahkan jika itu tidak sesuai dengan imajinasi Anda. Pertimbangkan kehidupan Anda saat ini. Di mana Anda merasa tertekan? Terlalu banyak? Area mana yang membuat Anda tegang, khawatir, dan stres? Apakah itu pekerjaan Anda, pasangan Anda, atau masa depan Anda? Identifikasi titik tersebut dan kemudian lakukan latihan sederhana namun sangat efektif. Terima ketidakpastian. Berdamailah dengan kenyataan bahwa Anda tidak memiliki semua jawaban, karena Anda tidak perlu tahu bagaimana segala sesuatunya akan berjalan ke depan.
Anda hanya perlu percaya bahwa Anda akan baik-baik saja, apapun yang terjadi. Ketika Anda berlatih ini, sesuatu yang ajaib terjadi. Anda berhenti terobsesi dengan hasil dan mulai menikmati prosesnya. Anda menjadi lebih hadir, lebih ringan, dan lebih terbuka terhadap hal-hal yang tidak terduga. Dan disitulah peluang muncul. Karena ketika Anda berhenti memaksa, Anda mulai mengizinkan. Dan ketika Anda mengizinkan semua kebaikan yang sebelumnya tidak Anda izinkan untuk masuk, segala sesuatu mulai menemukan jalannya. Stoicisme juga berbicara tentang hal ini. Kaum Stoa mengajarkan bahwa ketenangan muncul ketika kita membedakan antara apa yang tergantung pada kita dan apa yang tidak. Epictetus merangkumnya dengan jelas. Ada hal-hal yang bergantung pada kita dan hal-hal yang tidak. Sikap Anda, usaha Anda, dan pendekatan Anda itu tergantung pada Anda, tetapi hasil, reaksi orang lain, dan peristiwa eksternal tidak. Melawan apa yang tidak bergantung pada Anda adalah seperti berteriak kepada laut agar tidak bergelombang. Itu tidak berguna dan melelahkan. Jadi, lepaskan saja. Bukan karena Anda tidak peduli, bukan karena Anda lemah, tetapi lepaskan karena Anda bijaksana. Karena Anda mengerti bahwa melepaskan juga merupakan bentuk cinta, kepercayaan, dan kehidupan. Lepaskan kebutuhan untuk memastikan bahwa semuanya sempurna. Lepaskan harapan kaku tentang bagaimana seharusnya hidup Anda. Lepaskan rasa bersalah, rasa terburu-buru, dan perbandingan, dan Anda akan melihat bagaimana saat Anda melepaskan semua beban itu, segala sesuatu yang Anda inginkan mulai berdatangan dengan cara yang lebih autentik, lebih bebas, dan lebih sesuai dengan diri Anda. Hari ini, Anda tidak perlu menyelesaikan segalanya. Cukup hari ini, lepaskan sedikit, percayalah sedikit lebih, bernapaslah lebih dalam, dan biarkan kehidupan memiliki sesuatu untuk dikatakan juga. Karena seringkali, apa yang Anda cari dengan putus asa justru muncul saat Anda berhenti mencarinya, dan kemudian Anda akhirnya mulai hidup. Kedua, melepaskan beban emosional. Ada luka yang tidak terlihat, namun memiliki bobot yang menekan jiwa, pikiran, dan setiap langkah yang kita ambil. Seringkali, bukan saat ini yang menghentikan kita, tetapi beban masa lalu yang terus kita pikul. Sebuah kata yang menyakiti kita, sebuah pengkhianatan yang tidak kita duga, sebuah kesalahan yang belum kita maafkan. Kita menjalani hidup dengan mencoba maju, tetapi dengan koper penuh emosi yang belum terselesaikan. Hal ini membuat kita lelah dan membatasi kita, memisahkan kita dari orang-orang yang kita cintai. Anda berhak merasa sakit, tentu saja. Anda berhak untuk menangis, marah, dan frustrasi, tetapi Anda juga memiliki tanggung jawab untuk tidak tetap terjebak di sana. Jika Anda tidak melepaskan muatan emosional, itu akan terus berbicara kepada Anda, berbisik di telinga Anda, dan akan terus mengulang cerita lama di momen baru, membuat Anda bereaksi karena rasa sakit, bukan dari kesadaran. Pengampunan adalah alat yang sangat kuat. Ini bukan tentang membenarkan apa yang dilakukan kepada Anda. Ini bukan tentang meminimalkan rasa sakit Anda. Ini tentang memberi Anda kebebasan. Ketika Anda memaafkan, Anda tidak melakukannya untuk orang lain. Anda melakukannya untuk diri Anda sendiri, karena Anda berhak hidup tanpa beban itu. Anda berhak menutup siklus, karena Anda tidak dapat memulai bab berikutnya jika Anda terus membaca ulang yang sebelumnya. Anda juga harus memaafkan diri sendiri atas kesalahan yang terjadi, karena Anda mungkin tidak tahu bagaimana melakukannya dengan lebih baik, karena kesalahan yang telah Anda buat, dan karena Anda menuntut terlalu banyak dari diri sendiri. Tahukah Anda bahwa sains mengonfirmasi hal ini? Penelitian menunjukkan bahwa emosi yang tertekan dapat bermanifestasi sebagai penyakit fisik. Tubuh meneriakkan apa yang dibungkam oleh jiwa. Stres, kecemasan, insomnia, nyeri, dan kondisi kronis seringkali merupakan cerminan dari hati yang terbebani. Ketika Anda mulai melepaskan emosi tersebut, saat Anda membiarkan diri Anda merasakan dan mengekspresikannya, sesuatu di dalam diri Anda tidak terkunci dan itu adalah pembebasan. Hal ini terlihat dari energi Anda, kesehatan Anda, dan cara Anda berhubungan dengan orang lain. Luangkan waktu sejenak, ambil beberapa kertas dan pensil, dan buatlah daftar. Situasi apa yang masih membuat Anda merasa sakit saat mengingatnya? Siapa yang belum Anda maafkan? Apa kesalahan Anda? Apakah Anda masih memikulnya?
Ini bukan tentang menghidupkan kembali rasa sakit, tetapi menghadapi dari sudut pandang yang berbeda. Anda bisa menulis surat, tidak untuk dikirimkan, tetapi untuk mengosongkan jiwa Anda. Tulis apa yang Anda rasakan tanpa filter. Menangislah jika perlu, lalu lepaskan. Anda bisa membakar surat itu jika Anda mau, tetapi jangan simpan lagi hal itu di dalam diri Anda. Anda juga bisa merenungkan. Tutup mata Anda, bernapaslah dalam-dalam, dan visualisasikan bagaimana emosi itu larut, bagaimana ia keluar dari tubuh Anda seperti asap. Dengan melepaskan beban emosional itu, Anda akan mengalami sesuatu yang mendalam dan ringan. Anda akan merasa lebih ringan, lebih seperti diri Anda yang sejati. Anda akan menyadari bahwa masa lalu tidak memiliki kekuatan atas masa kini Anda, dan ini membebaskan. Ini seperti melepas beban tak terlihat yang Anda pikul selama bertahun-tahun. Apa yang dulu menyakitkan, kini hanya menjadi bagian dari cerita Anda. Bukan lagi luka terbuka, tetapi bekas luka yang mengingatkan seberapa besar Anda telah berkembang. Disinilah stoicisme berperan. Kaum Stoa mengajarkan bahwa penderitaan tidak berasal dari apa yang terjadi pada kita, tetapi dari cara kita menafsirkannya. Epictetus berkata, "Apa yang mengganggu manusia bukanlah hal-hal itu sendiri, melainkan pendapat mereka tentang hal-hal tersebut." Jika Anda memutuskan untuk melihat rasa sakit Anda sebagai beban yang abadi, begitulah nantinya. Namun, jika Anda melihatnya sebagai pelajaran, sebagai bagian dari transformasi, maka ada sesuatu yang berubah. Anda tidak menyangkal apa yang terjadi, tetapi Anda memilih bagaimana membawanya bersama Anda. Anda tidak sendirian dalam proses ini. Kita semua memiliki sesuatu yang harus dihadapi. Kita semua memiliki cerita untuk disembuhkan. Tetapi Anda dapat membuat keputusan hari ini, bukan besok. Hari ini adalah waktu untuk membebaskan diri Anda, untuk memaafkan diri, untuk memberikan ruang bagi yang baru. Karena ini bukan tentang menghapus masa lalu, tetapi tentang berdamai dengannya. Dan ketika Anda melakukannya, ketika Anda benar-benar melakukannya, hati Anda akan bernapas dengan berbeda. Pikiran Anda menjadi jernih, dan kehidupan mulai terasa lebih cerah. Lepaskan, maafkan, dan lanjutkan hidup Anda. Karena hal terbaik, percayalah, belum datang. Ketiga, mengenali keterikatan kita. Berkali-kali Anda bertanya pada diri sendiri, mengapa Anda tidak melangkah maju? Apa yang membuat Anda merasa buntu? Mengapa ada sesuatu di dalam diri Anda yang membebani dan menekan, yang tidak memungkinkan Anda bernapas dengan lega? Jawabannya, meskipun Anda tidak selalu menyadarinya, ada di sana. Anda sedang berpegang pada sesuatu, pada sebuah ide, pada seseorang, pada sebuah mimpi yang bukan lagi milik Anda, atau bahkan milik versi diri Anda yang sudah berbeda. Namun, Anda bisa melepaskan apa yang bahkan belum Anda lepaskan, menyadari bahwa Anda memegangnya dengan sangat erat. Langkah pertama untuk membebaskan diri Anda bukanlah melepaskan, tetapi melihat. Ini adalah tentang mengamati diri Anda dengan kejujuran dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sedang saya pegang? Apa yang sedang saya coba lakukan? Untuk mengendalikan, untuk mempertahankan, untuk menopang, meskipun itu tidak lagi bermanfaat bagi Anda. Kita berpikir bahwa kita berjuang untuk apa yang pantas kita dapatkan. Padahal kenyataannya kita hanya menolak perubahan. Dan itu menyakitkan, bukan karena apa adanya, tetapi karena apa adanya yang kita tolak untuk dilepaskan. Keterikatan dapat mengambil banyak bentuk. Itu bisa berupa hubungan yang tidak lagi memberikan nutrisi, tetapi Anda masih terikat pada idealnya. Pekerjaan yang menguras tenaga Anda, tetapi Anda tidak pergi karena takut akan ketidakpastian. Sebuah mimpi yang sudah bertahun-tahun tidak bergetar bersama Anda, tetapi Anda masih terus mengejarnya hanya karena tidak mengakui bahwa Anda telah berubah. Semakin Anda mengabaikannya, semakin besar kekuasaan yang dimilikinya atas diri Anda. Karena apa yang tidak Anda sadari sedang mengendalikan Anda. Dan ini bukan tentang menghakimi diri Anda. Sebaliknya, ini tentang mengamati dengan kasih sayang, memberi izin kepada diri Anda untuk merasakan apapun yang Anda rasakan, sambil mengatakan kepada diri Anda, ya, itu menyakitkan. Ya,
Saya terikat, tetapi saya juga bersedia untuk melihat ini dengan jelas. Ketika Anda memberi diri Anda ruang itu, batin Anda mulai berbicara kepada Anda. Anda mulai merasakan di tubuh apa yang telah dibungkam oleh pikiran Anda. Sebuah penindasan di dada, benjolan di tenggorokan, kekosongan di perut. Tubuh Anda tahu, terkadang Anda tidak mendengarnya. Sains mengonfirmasi hal ini. Psikologi emosional dan mindfulness mengajarkan bahwa ketika kita mengamati emosi kita tanpa menghakimi, tanpa melawan, dan tanpa menyangkal, mereka mulai bertransformasi. Anda tidak perlu melakukan hal-hal besar untuk memulai. Cukup temukan tempat yang tenang, tutup mata, pikirkan tentang apa yang Anda pegang, dan rasakan apa yang muncul, takut, marah, sedih, terikat, apapun itu, biarkan mengalir. Dan bukannya bertanya pada diri sendiri bagaimana cara melepaskannya, tanyakan pada diri sendiri, mengapa saya memegangnya? Ketakutan apa yang menghalangi saya untuk melepaskannya? Tataplah keterikatan itu dengan jujur, dan sesuatu akan terjadi. Anda mulai membuka kunci. Ini bukan lagi monster tersembunyi dalam bayangan. Itu adalah sesuatu yang bisa Anda lihat, dan dengan melihatnya, Anda dapat mulai membebaskan diri Anda sedikit demi sedikit. Anda tidak perlu mengeluarkan semuanya dalam satu ledakan. Terkadang, melepaskan adalah proses yang lambat, tetapi dimulai dengan mengenali alasannya. Apa yang dilihat dengan kesadaran kehilangan maknanya yang memaksa. Dari stoicisme ada pelajaran yang jelas. Kita tidak menderita karena apa yang terjadi, tetapi karena apa yang kita percayai seharusnya terjadi. Marcus Aurelius berkata, sangat sedikit yang dibutuhkan untuk hidup bahagia. Segala sesuatu ada dalam diri Anda, dalam cara berpikir Anda. Jika Anda tidak berpikir demikian, Anda bisa bahagia tanpa terikat pada apa yang Anda lakukan. Anda akan hidup dalam penderitaan. Tetapi jika Anda belajar mengamati pikiran Anda dan mempertanyakan keyakinan Anda akan menyadari bahwa seringkali keterikatan Anda bukanlah cinta, itu adalah ketakutan. Dan ketakutan bukanlah sesuatu yang dapat diatasi dengan perjuangan, tetapi sesuatu yang dapat larut melalui kesadaran. Jadi ambillah waktu sejenak, bernapaslah, dan lihatlah ke dalam. Apa yang Anda pegang erat-erat? Mengapa Anda tidak membiarkan diri Anda melupakannya? Bukan karena itu buruk, bukan karena itu lemah, tetapi karena itu tidak lagi berguna bagi Anda. Karena itu tidak lagi mencerminkan diri Anda. Karena ada bagian dari diri Anda yang membutuhkan ruang untuk berkembang, dan keterikatan itu mengambil tempatnya. Jangan takut untuk melihat. Jangan takut untuk merasakan. Karena semakin Anda mengenali keterikatan Anda, semakin dekat Anda dengan kebebasan sejati. Pada akhirnya, ini bukan tentang menyerahkan segalanya, tetapi untuk hidup tanpa beban yang merugikan Anda, berjalan dengan ringan, melihat ke depan tanpa terikat, dan kembali kepada diri Anda tanpa rasa takut, dengan kebenaran. Keempat, merangkul perubahan. Segalanya berubah. Anda mengetahuinya, tetapi terkadang Anda melupakannya. Anda ingin mengendalikan segalanya, agar semuanya tetap seperti apa adanya, agar orang tidak pergi, agar rencana Anda terwujud sesuai harapan. Namun, hidup tidak bekerja seperti itu. Semakin Anda menolak perubahan, semakin Anda menderita, karena perubahan bukanlah masalahnya. Masalahnya adalah perlawanan, suara internal yang memberitahu Anda bahwa Anda belum siap, bahwa Anda tidak ingin hal ini terjadi, dan Anda tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Namun, biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Ya, Anda siap. Mungkin Anda tidak merasakannya. Mungkin itu menyakitkan. Dan mungkin Anda tidak memiliki semua jawaban sekarang. Tetapi di dalam diri Anda terdapat kekuatan yang hanya bangkit ketika segala sesuatu bergerak. Di tengah kekacauan, ketakutan, dan ketidaktahuan tentang apa yang akan terjadi, disitulah pertumbuhan sejati Anda muncul. Hidup adalah rangkaian siklus. Tidak ada yang tetap sama. Apa yang Anda miliki hari ini mungkin berubah besok. Dan itu tidak perlu menjadi alasan untuk menderita, melainkan bisa menjadi pembebasan. Karena perubahan juga merupakan kesempatan, pintu yang terbuka, awal baru, versi diri Anda yang menunggu untuk ditemukan. Namun, untuk itu Anda harus berhenti melihat ke belakang dengan nostalgia, atau maju dengan rasa takut. Anda harus berada di sini, dan sekarang, dan membuka diri.
Pikirkan tentang perubahan terbaru yang telah Anda alami dalam hidup. Sesuatu yang mengguncang Anda, yang tidak Anda harapkan, mungkin juga Anda tidak memintanya, seperti kehilangan, putus cinta, keputusan yang diambil oleh orang lain untuk Anda, dan sekarang Anda berusaha untuk kembali merasa baik. Namun daripada berjuang dengan apa yang terjadi, apa yang akan terjadi jika Anda mau menerima? Alih-alih bertanya pada diri sendiri, mengapa ini terjadi padaku? Anda mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang ingin diajarkan kehidupan kepada saya melalui ini? Penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa orang yang menerima perubahan, alih-alih menolaknya, justru mengalami kepuasan, kedamaian batin, dan kesehatan mental yang lebih baik. Bukan karena mereka tidak merasakan sakit, tetapi karena mereka memahami sesuatu yang penting. Berjuang melawan hal yang tak terelakkan hanya akan melipat gandakan penderitaan. Menerima di sisi lain bukanlah menyerah. Itu berarti menyelaraskan diri dengan apa adanya. Ini adalah pengakuan bahwa ini terjadi. Saya tidak memintanya, tetapi inilah kenyataannya, dan saya akan tumbuh bersamanya. Lakukanlah tes ini. Tutup mata Anda, bernapaslah dalam. Pikirkan tentang perubahan yang sedang terjadi, yang sulit Anda terima. Perhatikan emosi apa yang muncul, takut, marah, sedih. Jangan tolak mereka, jangan hindari mereka, rasakan saja. Kemudian, ucapkan dengan suara rendah, saya bersedia untuk terbuka, untuk belajar, dan membiarkan hal ini terjadi pada saya, berubah. Karena ketika Anda menyerah pada perubahan, Anda menjadi bagian dari aliran kehidupan yang alami dan semuanya menjadi lebih ringan. Stoicisme memiliki pandangan yang jelas tentang perubahan. Kaum Stoa percaya bahwa satu-satunya hal yang konstan adalah transformasi. Marcus Aurelius menulis, perhatikan terus-menerus bahwa segala sesuatu berubah dan biasakan diri Anda untuk berpikir bahwa sifat alam semesta adalah perubahan. Bagi mereka, perlawanan adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Itu adalah cara melawan alam itu sendiri. Kebijaksanaan terletak pada adaptasi, bukan pada berpegang teguh pada apa yang tidak ada lagi. Dalam menerima bahwa setiap tahapan memiliki maknanya masing-masing, meskipun Anda masih belum memahaminya. Dan Anda bisa melakukannya. Anda dapat melepaskan kebutuhan bahwa segala sesuatu harus seperti sebelumnya. Anda dapat melihat kehadiran tanpa beban ini seolah-olah tidak seharusnya terjadi. Anda bisa mulai percaya bahwa perubahan ini, meskipun tidak menyenangkan, sedang bergerak menuju sesuatu yang lebih baik. Mungkin Anda tidak melihatnya hari ini, tetapi suatu hari Anda akan melihatnya saat melihat kembali dan berkata, berkat inilah saya tumbuh. Berkat inilah saya berubah. Terima kasih atas hal itu, saya kembali pada diri saya sendiri. Jadi hari ini, saya tidak meminta Anda untuk memahami segalanya. Saya hanya mengundang Anda untuk membuka diri, untuk berhenti melawannya saat ini, dan untuk memberitahu perubahan itu. Saya melihat Anda dan bukannya takut, saya akan berjalan bersamamu. Karena ketika Anda memeluk perubahan, Anda menemukan bahwa apa yang tampak seperti badai hanyalah angin yang mendorong Anda menuju arah baru, yang lebih bebas, lebih autentik, dan lebih hidup. Kelima, rasa syukur dan kelimpahan meningkatkan frekuensi getaran. Kebanyakan orang hidup dengan fokus pada apa yang tidak mereka miliki. Mereka bangun dengan memikirkan apa yang tidak mereka miliki. Mereka terus-menerus membandingkan, menjadi frustrasi karena belum mencapai tempat yang mereka inginkan, dan menghabiskan hari-hari mereka terjebak dalam energi kekurangan. Namun kenyataannya adalah bahwa apa yang Anda tarik ke dalam hidup Anda tidak hanya bergantung pada apa yang Anda inginkan, tetapi juga pada apa yang Anda getarkan. Jika Anda bergetar dalam kelangkaan, Anda akan terus menarik lebih banyak alasan untuk merasakan kekosongan. Oleh karena itu, rasa syukur bukanlah sekadar tindakan sopan santun. Itu adalah alat yang ampuh untuk transformasi. Ketika Anda berhenti sejenak untuk mengucapkan syukur, energi Anda berubah dan fokus Anda bergeser. Anda berhenti melihat apa yang hilang dan mulai melihat apa yang sudah ada. Meskipun mungkin tampak kecil, dampaknya sangat besar. Karena ketika Anda menghargai apa yang Anda miliki, Anda memberitahu alam semesta, saya siap untuk lebih. Dari keadaan itu, kelimpahan batin mulai muncul, peluang baru, orang baru, dan ide-ide baru. Anda tidak perlu segalanya menjadi sempurna untuk mengucapkan terima kasih.
bersyukurlah bahkan untuk hal-hal yang tidak sempurna. Bersyukurlah atas tempat tidur di mana Anda tidur, percakapan yang Anda lakukan hari ini, dan pelajaran yang Anda ambil dari situasi sulit. Karena setiap hal, setiap momen, dan setiap detail adalah bagian dari hidup Anda. Ketika Anda melihat semuanya dengan rasa syukur, semuanya mulai masuk akal. Anda mulai memahami bahwa kelimpahan bukanlah sesuatu yang datang dari luar. Kelimpahan adalah sesuatu yang tumbuh dari dalam. Sains mendukung ini. Penelitian dalam ilmu saraf telah membuktikan bahwa praktik rasa syukur yang konsisten secara positif mengubah kimia otak. Wilayah yang diaktifkan berhubungan dengan dopamin dan serotonin, neurotransmitter yang bertanggung jawab atas kesejahteraan, motivasi, dan kegembiraan. Ini bukan sihir, ini adalah biologi. Rasa syukur telah memprogram ulang diri Anda, membawa Anda keluar dari autopilot dan menempatkan Anda dalam kesadaran bahwa saya sudah cukup, saya sudah sehat. Lakukanlah sebuah latihan. Setiap hari, saat bangun tidur atau sebelum tidur, tulislah 3 hal yang ingin Anda sampaikan rasa syukur. Jangan lakukan itu sebagai kewajiban, lakukanlah dengan kesadaran. Rasakan setiap kata terhubung dengan emosi. Tidak masalah jika itu hal-hal sederhana. Terima kasih untuk kesehatan saya. Terima kasih untuk kopi hangat ini. Terima kasih telah memiliki seseorang yang mendengarkan saya. Praktik yang dilakukan dengan niat akan mengangkat Anda. Dan dari getaran itu, Anda mulai menarik pengalaman yang selaras dengan energi tersebut. Tahukah Anda apa yang terjadi ketika Anda tinggal dalam rasa syukur? Anda berhenti mengejar dan mulai menerima, karena Anda tidak lagi mencoba mengisi kekosongan. Anda mengembangkan apa yang sudah Anda miliki. Anda tidak lagi bergetar dalam kebutuhan, Anda bergetar dalam kelimpahan. Dari sana, semuanya mengalir dengan cara yang berbeda. Orang-orang merasakannya, dan hidup menjawab Anda. Ini seperti Anda mengubah stasiun radio jiwa Anda, dan segera semuanya disinkronkan dengan frekuensi baru. Stoicisme juga memiliki pandangan tentang hal ini. Meskipun kaum Stoa tidak berbicara tentang frekuensi, mereka mempraktikkan bentuk rasa syukur yang mendalam. Mereka menerima apa yang mereka miliki sebagai cukup, sama berharganya, dan sama layaknya untuk dihargai. Seneca berkata, "Bukan manusia yang memiliki sedikit, tetapi orang yang menginginkan lebih yang miskin." Dengan kata lain, kelimpahan bukanlah masalah kuantitas, tetapi persepsi. Ketika Anda memahami hal ini, Anda berhenti mencari apa yang ada di luar, karena semuanya sudah ada di dalam diri Anda. Jadi hari ini, saya mengundang Anda untuk membuat perubahan sederhana namun kuat. Daripada memulai hari dengan kekhawatiran, mulailah dengan rasa syukur. Di dalam, daripada tidur memikirkan apa yang hilang, pikirkan betapa berharganya hadiah hari ini. Anda tidak perlu memiliki segalanya untuk merasakan kelimpahan. Anda hanya perlu melihat apa yang sudah Anda miliki. Anda memiliki pandangan baru, karena ketika Anda dengan tulus berterima kasih, Anda menyadari bahwa Anda sudah lebih dekat dengan impian Anda. Dan disitulah, dalam keadaan rasa syukur, kehidupan mulai menunjukkan versi terbaiknya. Tidak dengan mengubah yang eksternal, tetapi dengan mengubah diri Anda di dalam, dan ketika Anda berubah, segalanya akan berubah. Keenam, berhentilah mencoba menjadi seseorang yang bukan diri Anda. Berapa kali Anda merasa tidak cocok, bahwa Anda terlalu banyak bagi sebagian orang, terlalu sedikit bagi yang lain, bahwa cara hidup Anda mengganggu, tidak nyaman, atau tidak sesuai harapan. Maka Anda mulai mengurangi diri Anda, mematikan suara Anda, melembutkan gerakan Anda, mengubah cara Anda berbicara atau tertawa agar tidak terlalu berlebihan. Namun dalam hal ini, jika Anda berusaha untuk menyenangkan orang lain, Anda akan kehilangan hal yang paling penting bagi diri Anda sendiri. Banyak dari kita berusaha untuk menahan diri, melembutkan diri, dan membentuk diri kita agar cocok. Kita meyakinkan diri kita bahwa ada bagian dari diri kita yang tidak seharusnya terlihat. Energi kita, ide kita, cara kita melihat dunia, kita sesuaikan semua itu, kita turunkan hanya agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan. Namun seiring berjalannya waktu, ada sesuatu di dalam diri kita yang mulai menyakiti,
Karena versi yang Anda miliki bukanlah diri Anda yang sebenarnya. Ketika Anda memutuskan untuk berhenti melawan apa yang Anda, ketika Anda mulai menerima bahkan bagian-bagian diri yang selama bertahun-tahun ingin Anda ubah, sesuatu di dalam diri Anda akan berubah. Anda merasa lebih bebas, lebih ringan, dan lebih damai. Karena Anda akhirnya berhenti berpura-pura. Anda akhirnya memberi izin kepada diri Anda untuk menjadi diri Anda yang sejati. Dan ini tidak hanya mengubah hubungan Anda dengan diri sendiri, tetapi juga mengubah segalanya di sekitar Anda. Orang-orang yang tidak peduli pada Anda akan menerima Anda apa adanya. Mereka yang peduli akan semakin dekat, dan Anda mulai mekar. Psikologi penerimaan diri mendukung hal ini. Studi menunjukkan bahwa orang-orang yang hidup dari keaslian mereka memiliki kesehatan mental yang lebih baik, harga diri yang lebih tinggi, dan hubungan yang lebih dalam. Mereka tidak hidup dengan mencoba mengisi cetakan, tidak menghabiskan hidup mereka untuk mencari persetujuan, mereka hanya hidup. Dan cara hidup seperti itu, tanpa penyamaran, tanpa rasa bersalah, dan tanpa perbandingan, terasa seperti di rumah. Luangkan beberapa menit untuk berpikir tentang bagian mana dari diri Anda yang telah Anda coba ubah hanya untuk lebih disukai, untuk menyesuaikan diri, agar tidak dihakimi. Tuliskanlah. Mungkin Anda mencoba untuk lebih tertahan ketika sebenarnya Anda ekspresif. Mungkin Anda menyembunyikan kepekaan, kegembiraan, atau kreativitas Anda karena seseorang membuat Anda merasa tidak memadai. Sekarang, lihatlah semua itu dengan cinta dan sadari bahwa semua yang tertekan adalah apa yang menjadikan Anda berharga. Keaslian bukanlah kesombongan, bukan menutup diri terhadap perubahan atau menolak untuk memperbaiki diri, tetapi berarti menerima apa yang sudah ada. Anda adalah hakikat Anda, akar Anda. Ini adalah pemahaman bahwa Anda tidak perlu sempurna untuk pantas mendapatkan cinta, rasa hormat, atau kesuksesan. Anda tidak perlu bertindak untuk menjadi bagian dari sesuatu. Anda hanya perlu menjadi diri Anda. Stoicisme juga mengajarkan hal ini. Epictetus berkata, "Cobalah untuk menjadi apa yang Anda inginkan." Anda dipanggil untuk menjadi diri Anda sendiri, bukan untuk menjadi apa yang orang lain harapkan dari Anda, karena dalam usaha untuk menyenangkan orang lain, Anda bisa kehilangan pusat diri Anda. Kaum Stoa membela keutamaan hidup sesuai dengan kodratnya, dan itu dimulai dengan mengenali sifat diri Anda sendiri. Ya, Anda pendiam. Jika Anda intens, jika Anda pemimpi, jika Anda sensitif, itu juga bagian dari diri Anda, dan mengingkarinya hanya akan menjauhkan Anda dari perdamaian. Anda mungkin masih takut untuk menunjukkan diri Anda apa adanya, takut tidak diterima, takut dikritik, tetapi Anda tahu lebih buruk menghabiskan hidup Anda tanpa mengenali diri Anda, tanpa mengekspresikan diri, dan tanpa menjalani hidup dari kebenaran Anda. Ketika Anda memberi izin kepada diri Anda untuk menjadi diri Anda sendiri, Anda mulai bernapas lebih dalam, melangkah dengan lebih percaya diri, dan menarik apa yang benar-benar beresonansi dengan Anda. Berhentilah meminta izin, berhentilah melihat ke samping untuk memastikan apakah Anda melakukannya dengan benar. Anda tidak datang untuk memenuhi standar orang asing. Anda datang untuk menjalani hidup Anda dalam kebenaran, untuk mengekspresikan diri, untuk mencintai dari esensi Anda, untuk menciptakan dari apa yang Anda bawa di dalam diri Anda. Setiap kali Anda menerima diri Anda sendiri, meskipun sedikit lebih, Anda memberikan kebebasan. Jadi, jangan terus berusaha menjadi seseorang yang bukan diri Anda. Jangan sembunyikan apa yang membuat Anda unik. Dunia tidak lagi membutuhkan tiruan. Dunia membutuhkan keaslian Anda. Karena hanya ketika Anda menerima diri Anda sepenuhnya, dengan segala yang ada pada diri Anda, kehidupan mulai masuk akal dan Anda benar-benar mulai hidup. Ketujuh, berhenti bertanya pada diri sendiri apakah Anda cukup. Berhentilah melihat keluar menunggu orang lain untuk mengonfirmasi nilai diri Anda. Apa yang Anda inginkan dalam hidup ini, cinta, kelimpahan, kesempatan, perdamaian, tidak akan datang secara kebetulan. Itu akan datang saat Anda merasa pantas mendapatkannya. Karena alam semesta, kehidupan, Tuhan, atau apapun yang ingin Anda sebut, tidak menjawab Anda hanya berdasarkan keinginan, tetapi menanggapi getaran Anda. Jika energi Anda berkata, "Saya tidak layak,"
itulah yang akan tercermin dalam kenyataan berulang-ulang. Keunggulan ini bukan kesombongan, bukan tentang menganggap diri Anda lebih baik dari tidak ada seorang pun. Hanya sekadar mengakui bahwa dengan keberadaan Anda, dengan berada di sini, Anda sudah berharga. Dipahami bahwa Anda tidak perlu menderita lebih banyak untuk mendapatkan kebaikan, bahwa Anda tidak perlu membuktikan apapun untuk menjadi orang yang dicintai. Anda tidak butuh persetujuan dari tidak ada seorang pun untuk hidup sepenuhnya, karena Anda pantas mendapatkan yang terbaik, bukan karena apa yang Anda lakukan, tetapi untuk siapa diri Anda. Namun, berkali-kali kita melupakannya. Kita tumbuh besar dengan mendengar ungkapan-ungkapan yang membuat kita meragukan harga diri kita. Itu bukan untukmu. Anda harus berusaha 2 kali lipat untuk mencapai sesuatu. Jangan bermimpi setinggi itu. Dan tanpa keinginan, kami pun mengisinya dari keyakinan yang membatasi. Keyakinan yang hari ini mengatakan pada Anda bahwa Anda belum siap, bahwa Anda belum cukup, bahwa Anda harus puas dengan lebih sedikit. Tetapi Anda bukan suara itu, Anda bukan ketakutan itu, Anda adalah kemungkinan, dan Anda di sini untuk mengingatnya. Sains mendukungnya. Studi tentang penerimaan diri menunjukkan bahwa orang-orang yang menyadari nilai mereka lebih sukses, lebih bahagia, dan lebih terbuka terhadap menerima kebaikan yang ditawarkan kehidupan kepada mereka. Karena ketika Anda merasa pantas, Anda tidak menyabotase diri Anda sendiri, Anda tidak bersembunyi, Anda tidak menolak harapan berkah datang, Anda menerimanya dengan rasa syukur, Anda menjalaninya, Anda menghormatinya. Lakukan olahraga setiap pagi. Berdiri di depan cermin. Lihatlah mata Anda dan ulangi pernyataan seperti, "Saya pantas mendapatkan yang terbaik dalam hidup. Saya siap untuk menerima. Saya sudah cukup apa adanya seperti saya." Lakukanlah meskipun pada awalnya Anda tidak merasakannya. Lakukanlah meskipun pikiran Anda tidak menginginkannya. Karena seiring berjalannya waktu, tubuh Anda, energi Anda, jiwa Anda akan mulai percaya. Dan ketika Anda mempercayainya, Anda menciptakannya. Perhatikan cara Anda berbicara pada diri sendiri sepanjang hari. Apakah Anda memberi selamat pada diri Anda sendiri atau Anda mengkritik? Apakah Anda mendorong diri Anda dengan cinta atau dengan menyalahkan? Apakah Anda membiarkan diri Anda menerima atau menyabotase diri Anda sendiri dengan berpikir bahwa belum waktunya? Mengubah percakapan internal itu adalah kunci, karena kata-kata Anda menciptakan dunia Anda. Dan ketika Anda mulai memperlakukan diri Anda sendiri seperti seseorang yang pantas mendapatkan yang terbaik, kehidupan mulai memperlakukan Anda dengan cara yang sama. Sikap tabah juga menyentuh kebenaran ini, meskipun dalam cara kaum Stoa berbicara tentang kebajikan sebagai kekayaan sejati. Marcus Aurelius berkata, "Jiwa diwarnai dengan warna jiwanya." Pikiran. Jika Anda tidak berpikir demikian, jika Anda melihat diri Anda kecil, jika Anda berpikir bahwa hidup Anda tidak bisa berubah, jiwa Anda akan menyusut. Tetapi jika Anda berpikir dengan bangsawan, dengan kekuatan, dengan keyakinan bahwa Anda memiliki tujuan dan nilai intrinsik, jiwa Anda akan mengembang. Dan dengan itu, semua yang Anda bisa tarik. Hari ini, saya mengundang Anda untuk memilih sendiri. Berhentilah menunggu orang lain memberi Anda izin. Berhentilah mengemis cinta, rasa hormat, atau pengakuan. Lihatlah diri Anda dengan mata seseorang yang sudah memiliki segalanya di dalam. Karena ya, Anda bisa berharap lebih, Anda bisa tumbuh, Anda boleh bermimpi, tetapi lakukanlah dari cinta diri, bukan karena kekurangan, dari kesadaran bahwa Anda pantas mendapatkannya, bukan karena apa yang Anda lakukan, tetapi karena siapa diri Anda. Ketika Anda mengembangkan pola pikir itu, Anda tidak hanya mengubah apa yang Anda tarik, Anda mengubah cara hidup Anda. Anda mulai menetapkan batasan, mengatakan tidak tanpa rasa bersalah, untuk membuat keputusan dari kelimpahan, bukan karena takut. Anda menjadi magnetis, karena tidak ada yang lebih bersinar daripada seseorang yang tahu dirinya berharga. Jadi ulangi sekali lagi, baik dengan suara pelan atau keras, saya berhak mendapatkan yang terbaik dalam hidup. Dan saya tidak katakan demi mengatakannya, rasakan. Karena hari ini ketika Anda benar-benar mempercayainya, hari itu segalanya akan mulai berubah. Nomor 8. Hidup di masa sekarang. Kamu terlalu sibuk berpikir tentang apa yang akan terjadi setelah kamu kehilangan apa yang terjadi sekarang. Pikiran selalu berjalan selangkah demi selangkah maju,
selalu sibuk, selalu berusaha memecahkan, merencanakan, mengendalikan, dan tanpa menyadari bahwa momen-momen itu berlalu begitu saja dari dirimu. Hidup menjauh darimu, karena hidup tidak terjadi besok, atau ketika semuanya sudah beres, atau ketika kamu mencapai apa yang kamu usulkan. Kehidupan terjadi di sini, di saat ini, saat kamu bernapas, saat kamu mendengarkan, saat kamu hanya ada. Banyak dari kita yang hidup seolah-olah masa kini adalah suatu rintangan, sesuatu yang harus diatasi dengan cepat untuk sampai pada hal yang benar-benar penting. Namun, kenyataannya tidak ada yang lebih penting dari sekarang. Masa depan tidak dijamin, dan masa lalu tidak lagi bisa diubah. Satu-satunya hal yang nyata adalah ini, detik ini, desahan ini, emosi ini yang mengalir melalui dirimu. Dan ketika kamu belajar untuk menghuninya, ketika kamu benar-benar berhenti, segala sesuatu berubah karena untuk pertama kalinya kamu berhenti untuk bertahan hidup dan mulai hidup. Saya tidak mengatakan untuk mengabaikan masa depan. Baiklah memiliki tujuan, rencana, mimpi, tetapi tanpa benar-benar kehilangan masa kini. Karena jika kamu tidak tahu bagaimana berada di sini, kamu juga tidak akan berada di sini. Kamu tidak akan tahu bagaimana menikmati ketika itu sangat banyak kamu ingin tiba. Kehadiran adalah sebuah seni. Kembali ke tubuh, ke bernapas, pada saat ini. Ini adalah untuk melihat langit saat kamu berjalan. Ini untuk merasakan rasa makanan daripada makan dengan buru-buru. Ini mendengarkan tanpa berpikir tentang apa yang akan kamu jawab. Ini adalah hidup tanpa harus melarikan diri. Sains membuktikannya. Praktik kesadaran atau perhatian penuh telah dipelajari selama bertahun-tahun dan hasilnya jelas. Mengurangi stres, meningkatkan kesehatan mental, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan bahkan mengubah struktur otak. Kamu tidak perlu sesuatu yang aneh atau rumit. Kamu hanya perlu menjadi, merasakan, dan bernapas dengan kesadaran, berjalan dengan tujuan, mendengarkan dengan keterbukaan, menjalani setiap saat yang penting, karena ya, itu penting. Latihan. Pilih satu aktivitas sederhana. Makan, mandi, berjalan di sekitar rumahmu, dan melakukannya dengan penuh kehadiran. Perhatikan detailnya, aroma, tekstur, suara. Bagaimana kabarmu, merasakan tubuhmu, dan jika pikiranmu pergi, karena dia akan pergi, bawa saja dia kembali tanpa perlawanan, tanpa rasa bersalah. Hanya kembali, karena setiap kali kamu kembali ke sekarang, kamu sedang berlatih untuk hidup benar. Stoicisme juga membawa kita kepada pemahaman ini. Meskipun mereka tidak menggunakan kata mindfulness, esensinya adalah sama, hidup dengan perhatian. Marcus Aurelius menulis, "Jangan hidup seolah-olah kamu akan hidup 10.000 tahun. Kematian sudah di depan pintu rumahmu. Selama kamu hidup, selama kamu ada, mungkin, aku tahu." Bagi kaum Stoa, kehadiran itu sakral, karena hanya di sini kamu dapat bertindak dengan kebajikan, dengan kebijaksanaan, dengan cinta. Masa lalu sudah berlalu. Masa depan tidak berada di bawah kendali kamu. Hanya ini saja, momen ini, milikmu. Dan itulah mengapa kamu harus menghormatinya. Berapa kali kamu mengatakan, "Saya akan bahagia ketika saya memiliki hubungan itu, ketika saya pindah, ketika saya mendapatkan pekerjaan itu, ketika saya mencapai tujuan tertentu." Tetapi saat itu tidak pernah datang, karena pikiran selalu menemukan tujuan baru, alasan baru untuk tidak menikmati saat ini. Dan hidup akan berlalu antara kondisi sampai hari kamu menyadari bahwa segala sesuatu yang kamu tunggu sudah kamu miliki. Hanya saja kamu tidak melihatnya karena kamu sedang sibuk memikirkan hal berikutnya. Hari ini, aku ingin mengundangmu untuk melakukan sesuatu yang berbeda, untuk berhenti, bernapas, perhatikan apa yang terjadi di dalam dan di luar dirimu, tanpa perlu mengubahnya menjadi hadir. Meskipun tidak semuanya sempurna, karena kehadiran tidak membutuhkan kesempurnaan, hanya ketulusan. Dan semakin hadir kamu, semakin dalam kamu hidup, semakin nyata segala sesuatu itu, kamu merasa lebih terhubung dan kehidupan mulai lebih masuk akal. Berhenti berlari, berhenti hidup secara otomatis. Kamu tidak perlu segalanya menjadi terencana untuk menikmati. Kamu tidak membutuhkan semua jawaban untuk berada dalam kedamaian.
Kamu hanya perlu berada di sini, bernapas, merasakan, hidup, karena saat ini, hanya ini satu-satunya kepastian yang kamu miliki. Manfaatkan itu, terima, dan belajar untuk hidup dari sana. Nomor 9, berhentilah mencari kesempurnaan. Berapa kali kamu mengatakan pada dirimu sendiri, ini belum cukup, saya belum siap, saya belum terlihat seperti yang seharusnya, saya masih belum mencapai apa yang saya harapkan dari diri saya. Kita hidup di dunia yang memuliakan kesempurnaan, yang menuntutnya darimu. Jadilah sempurna dalam segala hal, dalam tubuhmu, dalam pekerjaanmu, dalam emosimu, dalam kehidupan. Dan tekanan konstan itu tidak hanya melelahkanmu, tetapi juga menguncimu, membuatmu merasa bahwa kamu selalu berhutang kepada dirimu sendiri. Namun, kenyataannya, kesempurnaan tidaklah ada. Ini adalah ilusi yang mencuri saat ini darimu, yang menjauhkanmu dari esensimu, yang mencegahmu menikmati apa yang sudah kamu miliki. Ketika kamu mengejar kesempurnaan, kamu tidak sedang mengejar pertumbuhan. Kamu melarikan diri dari dirimu sendiri, dari kesalahanmu, dari keraguanmu, dari bekas luka. Kamu mencoba menyembunyikan semua itu yang membuatmu menjadi manusia, untuk hanya menunjukkan satu versi yang dipoles, dapat diterima, dan tanpa cacat. Namun ironisnya, apa yang paling banyak menghubungkanmu dengan orang lain bukanlah kesempurnaanmu, tetapi keaslianmu, bagian dari dirimu yang tidak membutuhkan filter atau masker untuk menjadi berharga. Ilmu pengetahuan telah membuktikannya. Pencarian obsesif untuk kesempurnaan terkait dengan tingkat kecemasan yang tinggi, stres, gangguan suasana hati, dan rendah diri. Karena kamu tak pernah sampai, selalu ada hal lain yang perlu diperbaiki, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang kamu bisa lakukan lebih baik. Sebaliknya, orang yang belajar melihat ketidaksempurnaan mereka sebagai bagian dari kemanusiaan mereka, merasakan lebih banyak kedamaian, lebih banyak kepuasan, lebih banyak koneksi dengan diri mereka sendiri dan dengan orang lain. Beristirahatlah. Lihatlah bagian hidupmu di mana kamu terlalu menuntut dari dirimu sendiri. Mungkin itu fisikmu, mungkin itu peranmu sebagai orang tua, sebagai seorang ibu, sebagai pasangan, mungkin itu pekerjaan. Pikirkan semua yang kamu lakukan meminta. Apakah ini realistis atau kamu sedang memuat diri dengan harapan yang tidak mungkin, yang mencegahmu melihat semua yang telah kamu lakukan, segala sesuatu yang sudah kamu miliki. Sekarang coba sesuatu yang berbeda. Jangan terima sebagai pengunduran diri, tetapi sebagai pengakuan. Kenali usahamu, prosesmu, ceritamu. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi berharga. Kamu tidak perlu membuktikan apapun untuk pantas dicintai. Ketidaksempurnaan adalah keindahan, karena kenyataan tidak sempurna. Alam, seni, orang-orang, semuanya asli, memiliki nuansa, memiliki tepi yang tidak teratur, memiliki saat-saat kekacauan. Dan disitulah kehidupan berada, dalam apa yang bergerak, dalam apa yang berubah, yang tidak selalu terjadi seperti yang kamu harapkan, tetapi masih meninggalkanmu dengan pelajaran. Belajar melihat keindahan dalam hal tersebut adalah sebuah tindakan kebebasan. Stoicisme mengatakannya dengan jelas. Telah tertulis, kamu akan bijak jika kamu hidup sesuai dengan alam, menerima apa yang tidak bisa kamu ubah, dan bertindak atas apa yang bisa kamu ubah. Dan bagian dari sifat itu adalah ketidaksempurnaan manusia. Kami bukan dewa, kami adalah manusia yang sedang dalam pembangunan, dan sesegera mungkin kamu menerima itu, maka jalan akan menjadi lebih terang, karena saat itulah kamu berhenti mencoba mengendalikan semuanya, dan mulai hidup dengan benar. Kamu tidak perlu menunggu untuk menjadi sempurna untuk menikmati dirimu sendiri. Kamu tidak perlu menunggu hingga semuanya terselesaikan untuk merasa bangga. Kamu tidak perlu menunggu agar orang lain memvalidasi dirimu untuk merasakan bahwa kamu berada di jalur yang benar. Bisa mulai sekarang. Kamu bisa membuang kebutuhan untuk melakukan segalanya dengan benar dan lakukan saja dengan cinta, dengan kehadiran, dengan niat. Dan percayalah padaku, itu sudah lebih dari cukup. Setiap bekas luka yang kamu bawa, setiap kesalahan yang kamu buat, setiap bagian dari dirimu yang tidak sesuai dengan standar, semua itu membuatmu nyata, membuatmu kuat, membuatmu unik. Jadi daripada menyembunyikannya, terima saja, karena hari di mana kamu berhenti mencari kesempurnaan,
kamu akan mulai menemukan dirimu sendiri. Dan itu sepadan, lebih dari sekadar cita-cita. Tidak hari ini kamu perlu berubah. Hari ini kamu hanya perlu menerima, tarik napas dalam-dalam, dan katakan pada dirimu, saya baik-baik saja seperti ini. Dalam proses, dalam perjalanan, manusia tidak sempurna, nyata, dan dari sana, semuanya mulai mekar. Nomor 10. Keterpisahan dari harta benda dan keadaan eksternal. Kamu telah belajar, tanpa menyadarinya, untuk mengukur nilai atas apa yang kamu miliki, atas pencapaianmu, harta milikmu, dan bagaimana orang lain melihatmu. Dan setiap kali ada sesuatu yang eksternal berubah, kedamaianmu terguncang. Kamu kehilangan sesuatu dan merasa seperti kehilangan sebagian dirimu, tetapi kamu bukan milikmu. Kamu bukan statusmu. Kamu bukan citramu, yang sebenarnya tidak bisa diukur dengan apapun tentang itu. Dan ketika kamu menyadarinya, itu adalah awal dari kebebasan sejati. Epictetus mengungkapkan hal ini dengan jelas. Jangan mencari hal-hal yang melewati keinginanmu. Berharap mereka berlalu saat mereka tiba dan hidupmu akan mengalir dengan tenang. Bagi dia dan banyak pemikir lainnya dari kaum Stoa, kebahagiaan sejati bukanlah tentang apa yang kamu miliki, tetapi tentang cara kamu berpikir. Karena segala sesuatu yang eksternal tidak stabil. Segala sesuatu yang kamu miliki hari ini dapat menghilang besok. Uang, penampilan, pengakuan, hubungan, semuanya itu berubah. Tetapi kedamaian batinmu, kebajikanmu, cara pandangmu terhadap dunia, itu tergantung padamu dan tidak seorang pun dapat mengambilnya darimu. Ilmu pengetahuan modern telah mengonfirmasi hal ini. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa mereka yang hidup dengan keterikatan yang lebih sedikit, baik material maupun emosional, memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih besar, lebih sedikit kecemasan, dan lebih jauh kepuasan. Karena mereka tidak terus-menerus membandingkan diri atau takut kehilangan apa yang mereka miliki. Mereka hidup dengan rasa syukur. Namun tanpa ketergantungan, mereka menikmati apa yang akan datang, tetapi mereka tidak berpegang teguh pada hal itu. Mereka mencintai, namun tidak memiliki. Dan itu adalah salah satu cara yang mendalam untuk dijalani. Ikuti tesnya. Luangkan waktu sejenak dan periksa seberapa besar kamu bergantung pada apa yang kamu miliki untuk merasa damai. Pikirkan tentang harta benda, tautan, dan citramu. Berapa banyak dari identitasmu terikat pada itu? Apa yang akan terjadi jika kamu kehilangannya? Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pembebasan. Siapa kamu jika tidak perlu membuktikan apapun? Apa yang tersisa jika bagian luar itu dihilangkan? Pertanyaan-pertanyaan ini, meskipun tidak nyaman, mengungkapkan dasar yang sebenarnya dari dirimu. Dan jika dasar itu ada di dalam dirimu, maka kamu siap untuk menghadapi hal-hal yang akan datang. Ketidakpedulian bukanlah sikap acuh tak acuh. Ini bukan tentang tidak menikmati apa yang kamu miliki. Ini tentang tidak bergantung. Ini tentang memiliki tanpa merasukimu. Ini tentang mencintai tanpa mengendalikan. Ini tentang bersinar tanpa menjadi budak pengakuan. Karena ketika kamu melepaskan, itu bukan berarti kamu memiliki lebih sedikit, tetapi lebih dari itu. Apa yang kamu miliki tidak lagi mengendalikanmu. Adalah bebas untuk menikmatinya, tetapi juga untuk melepaskan saat diperlukan. Praktikkan ini setiap hari. Buatlah daftar mental atau tertulis tentang apa yang paling kamu hargai. Rumahmu, pasanganmu, tubuhmu, prestasimu, jaringan sosial, reputasimu. Kemudian ulangi kalimat yang kuat. Aku bersyukur atas ini, tetapi aku bukan ini. Aku bisa hidup tanpanya. Dan bernapaslah, rasakan kelegaannya, karena jauh di lubuk hatimu, kamu tahu bahwa satu-satunya hal yang benar-benar kamu butuhkan adalah kedamaianmu. Koherensi, kehadiranmu. Segala hal lainnya menambahkan, tetapi tidak mendefinisikan. Masyarakat mengajarkan bahwa kamu lebih berharga jika kamu memiliki lebih banyak, tetapi orang bijak, mereka yang benar-benar mengerti hidup, tahu bahwa kamu lebih berharga saat kamu membutuhkan lebih sedikit. Karena ketika kamu tidak bergantung, kamu bertindak dengan lebih bebas. Kamu mengambil keputusan dari kebenaran, bukan dari takut kehilangan. Kamu lebih autentik, lebih ringan, lebih sadar. Ini bukan tentang menyerahkan segalanya. Ini tentang tidak berharap agar segalanya memiliki dirimu.
Ini tentang melihat bahwa kamu memilikinya dengan rasa syukur, tetapi juga dengan kerendahan hati, memahami bahwa segala sesuatu bisa berubah. Namun, kamu tetaplah kamu, tegas, hadir, tenang. Dan ketika kamu mencapainya, ketika kamu berhenti mencari apa yang ada di luar dan mulai mencari di dalam, kamu mulai hidup benar-benar, tanpa begitu banyak kebisingan, tanpa begitu banyak permintaan, dengan ketenangan yang tidak bergantung pada apa yang kamu miliki, tetapi pada siapa dirimu. Lepaskan sedikit, lepaskan gagasan bahwa kamu butuh lebih banyak hal untuk bahagia. Lepaskan kebutuhan untuk membuktikan dan bertahan bersamamu, karena di sana, di tengah-tengah dirimu, hanya ada kekayaan yang tidak pernah dapat dicuri. Itu adalah kebenaranmu yang berkelimpahan, disitulah kedamaianmu. Nomor 11, memperlakukan orang lain dengan kebaikan dan empati. Kamu tidak tahu apa yang sedang dialami oleh orang di depanmu. Mungkin dia tersenyum, tetapi di dalam hatinya, dia hancur. Seperti kadang-kadang terlihat kuat, tetapi sedang memuat lebih banyak daripada yang bisa dia tanggung, dan kamu tidak melihatnya. Tidak seorang pun melihatnya. Itulah mengapa sangat penting untuk memperlakukan orang lain dengan kebaikan. Bukan karena kamu berhak mendapatkannya, bukan karena semua orang di dunia bersikap baik padamu, tetapi karena kamu memilih untuk menjadi seperti ini, karena kamu memutuskan untuk tidak menambah beban pada ransel yang sudah penuh. Empati bukanlah menempatkan diri dalam sepatu orang lain hanya saat kamu merasa nyaman. Dapat dipahami bahwa setiap orang pada suatu saat sedang berjuang dalam pertempuran mereka sendiri, dan seringkali satu gerakanmu dapat membuat perbedaan. Sebuah kata, sebuah pandangan, suatu sikap. Ketika seseorang merasa dilihat, didengar, dihormati, sesuatu di dalam diri orang itu berubah. Dan kamu bisa menjadi yang berubah dengan sesuatu yang sederhana seperti mendengarkan tanpa menyela, seperti melihat tanpa menghakimi, sebagai pendamping yang tidak sengaja menyelesaikan segalanya. Psikologi telah membuktikannya berkali-kali. Orang-orang yang mempraktikkan empati dan kebaikan tidak hanya meningkatkan hubungan mereka, tetapi juga meningkatkan kehidupan mereka sendiri, mengurangi stres, meningkatkan kepuasan pribadi, menciptakan lebih banyak koneksi, lebih banyak makna, lebih damai. Dan itu bukan kebetulan karena kita dilahirkan untuk terhubung. Pada dasarnya, kita semua menginginkan hal yang sama, merasa dipahami, dihargai, dicintai. Dan ketika kamu memberikannya, bahkan dalam dosis kecil, dunia di sekitarmu berubah dan kamu pun berubah. Buatlah sebuah latihan. Lain kali kamu berbicara dengan seseorang, sungguh-sungguh mendengarkan. Bukan untuk menanggapi, bukan memberikan pendapat, bukan untuk mengoreksi. Dengarkan untuk mengerti. Perhatikan bagaimana dia mengekspresikan dirinya. Emosi apa yang dia sampaikan, apa yang dibutuhkannya. Kemudian tanyakan pada dirimu, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat orang ini merasa sedikit lebih ringan setelah percakapan ini? Tidak perlu selalu mengatakan sesuatu yang mendalam. Kadang-kadang cukup hanya menjadi dirimu sendiri. Berurusan dengan kebaikan bukanlah tanda kelemahan. Itu bukan membiarkan orang lain menginjak-injakmu. Itu adalah pilihan sadar untuk menunjukkan kasih sayang, bahkan ketika kamu memiliki alasan untuk bertindak sebaliknya. Ini adalah tindakan keberanian, karena terkadang ketika kamu terluka, mudah untuk menjawab dengan hal yang sama. Namun, kamu bukan apa yang orang lain lakukan padamu. Kamu adalah apa yang kamu pilih untuk lakukan. Dengan itu, stoisisme mengingatkan kita bahwa kebajikan yang paling penting tidak terlihat, tetapi ada dalam perasaan. Epictetus mengajarkan bahwa kehidupan berbudi luhur termasuk perlakuan yang adil terhadap orang lain, bahwa setiap manusia, bahkan dia yang bertindak buruk, pantas diperlakukan dengan martabat. Karena kita tidak menanggapi dunia dari apa adanya dunia, tetapi dari apa adanya kita. Dan jika kamu baik, kamu akan menjadi cahaya, bahkan di tengah kegelapan. Orang tidak selalu akan mengingat apa yang kamu katakan, tetapi mereka tidak akan pernah lupa bagaimana kamu membuat mereka merasa. Dan dampak itu, ruang kehangatan yang kamu tawarkan, terkadang adalah satu-satunya sinar cahaya pada hari yang sangat gelap. Itu tidak merugikanmu, kamu tidak kehilangan apapun, tetapi kamu bisa memberikan segalanya. Karena di dunia yang sering bersikap dingin, acuh tak acuh dan tidak sabar,
kamu dapat memilih untuk menjadi sesuatu yang lain. Kamu bisa menjadi tempat berlindung. Kamu bisa menjadi pengingat bahwa masih ada kemanusiaan. Mulailah dengan detail. Salam dengan kejujuran. Tatap matanya, bersyukurlah. Bersikaplah baik kepada orang-orang yang tidak memperlakukanmu dengan baik. Bersabarlah terhadap mereka yang tidak begitu cepat mengerti. Hormatilah orang yang berpikir berbeda, bukan karena mereka pantas mendapatkannya selalu, tetapi karena kamu pantas untuk hidup dengan hati yang bersih. Dan ketika kamu melakukan itu, ketika kamu menjadi ruang aman bagi orang lain, kamu mulai memperhatikan sesuatu yang indah. Dunia juga mulai memperlakukan dirimu dengan lebih lembut, karena apa yang kamu berikan akan kembali, apa yang kamu tabur akan tumbuh subur. Jadi pilihlah untuk menabur pengertian, pilihlah untuk menabur kebaikan. Karena mungkin sendirian, mungkin itu saja yang dunia ini butuhkan lebih dari sebelumnya. Dan kamu dapat memulainya sekarang. Nomor 12, pentingnya perawatan diri. Kamu sudah terlalu sibuk mengurus orang lain, memecahkan masalah orang lain, menjadi bagi orang lain, bahwa kamu lupa tentang dirimu sendiri. Kamu lupa bernapas dalam-dalam, untuk beristirahat, untuk menanyakan kabarmu. Tubuh merasakannya, jiwa juga, karena kamu tidak bisa memberi apa yang tidak kamu miliki. Kamu tidak dapat mendukung orang lain jika kamu jatuh ke dalam. Perawatan diri bukanlah keegoisan, itu adalah tanggung jawabmu juga. Ini adalah pengakuan bahwa kamu juga penting, kamu juga pantas mendapatkan waktu, tenaga, dan perhatianmu. Kamu tidak perlu menunggu semuanya menjadi cocok untuk beristirahat. Kamu tidak perlu izin untuk beristirahat. Kamu bisa dan harus memilih dirimu sendiri setiap hari. Bahkan jika itu hanya selama beberapa menit. Bahkan jika itu dengan sesuatu yang sederhana, seperti duduk diam, berjalan, mendengarkan musik favoritmu, makan tanpa rasa bersalah, tidur tanpa penjelasan, atau mengatakan tidak ketika kamu membutuhkannya. Karena ketika kamu memilih dirimu sendiri, ketika kamu memprioritaskan dirimu sendiri, semuanya mulai sembuh dari dalam. Ilmu pengetahuan mengatakan demikian dengan jelas. Ketika kamu berlatih perawatan diri, ketika kamu menghormati batasanmu, kesehatanmu membaik. Bukan hanya kesehatan fisikmu, tetapi juga kesehatan emosionalmu. Mengurangi stres, menstabilkan sistem sarafmu, meningkatkan tingkat energi. Kamu mulai merasakan lebih seperti dirimu, lebih hadir, lebih damai, karena kamu tidak lagi beroperasi dalam mode otomatis, tetapi hidup dengan kesadaran. Lakukan latihan yang sangat sederhana. Ambil selembar kertas dan tulis daftar hal-hal yang kamu nikmati. Tidak perlu banyak berpikir, tulislah apa yang membuatmu merasa baik. Menari, membaca, jalan-jalan, bermeditasi, menyiapkan makanan dengan tenang, menghubungi seseorang yang menginspirasi kamu, melukis, bernapas, bernyanyi. Tidak masalah jika kelihatannya kecil, yang penting kamu memeliharanya. Kemudian pilih satu dari hal-hal tersebut setiap hari, bukan sebagai kemewahan, tetapi sebagai bentuk penghargaan terhadap diri sendiri, sebagai cara untuk mengatakan, saya di sini untuk diri saya sendiri. Perawatan diri juga berarti mengetahui kapan harus melepaskan. Lepaskan tanggung jawab yang tidak sesuai dengan dirimu, lepaskan harus menjadi segalanya bagi semua orang, lepaskan rasa bersalah saat kamu memutuskan untuk beristirahat. Karena semakin kamu berpegang pada ide bahwa kamu harus selalu tersedia untuk orang lain, semakin kamu menjauh dari dirimu sendiri. Terkadang kamu perlu melepaskan dirimu sedikit demi sedikit dari segalanya untuk kembali kepada dirimu, untuk mengisi ulang, menyambungkan kembali. Stoicisme juga berbicara tentang hal ini, meskipun mereka tidak menggunakan kata perawatan diri. Bagi kaum Stoa, menjaga jiwa, pikiran, dan tubuh itu penting. Epictetus mengatakan, tidak ada hal besar yang dicapai dengan segera dan tidak ada hal kecil yang harus ditinggalkan. Terkadang itulah yang harus kamu lakukan, meninggalkan tuntutan yang konstan, gagasan bahwa kamu hanya berharga berdasarkan apa yang kamu lakukan untuk orang lain. Keseimbangan sejati, menurut kaum Stoa, lahir ketika kamu memutuskan untuk hidup sesuai dengan kodratmu, dan itu termasuk memberi dirimu apa yang kamu butuhkan, istirahat, keheningan, perhatian, arahan. Kamu tidak ada di sini untuk membuat dirimu lelah demi semua orang. Kamu tidak ada di sini untuk mengorbankan dirimu sendiri. Kamu di sini untuk hidup dengan penuh. Dan kepenuhan itu dimulai dari dirimu.
Karena ketika kamu sehat, semua yang kamu berikan menjadi lebih tulus. Energimu membuat keputusanmu lebih jelas, hubunganmu lebih sehat. Perawatan diri tidak hanya mengubahmu, tetapi juga mengubah apapun yang kamu sentuh. Jadi, mulailah hari ini. Berikan ruang untuk dirimu sendiri. Jangan masukkan perawatan dirimu ke dalam daftar ketika kamu memiliki waktu. Jadikan itu prioritas, karena kamu adalah rumahmu, dan jika kamu tidak menjaga dirimu sendiri, siapa lagi yang akan melakukannya? Kembalilah padamu, bernapaslah untuk dirimu sendiri, pilihlah untukmu, bukan untuk menjauhkanmu dari dunia, tetapi untuk dapat kembali ke sana dengan kekuatan yang lebih besar, dengan lebih banyak cinta, dengan lebih banyak kehadiran. Ingat, kamu tidak perlu melakukan apapun yang luar biasa untuk pantas beristirahat. Kamu tidak perlu membuktikan apapun untuk memberi dirimu sebuah jeda. Kamu hanya perlu membiarkan dirimu menjadi manusia, merasakan, berhenti, menjaga dirimu. Karena ketika kamu sehat, dunia di sekitarmu juga mulai terasa lebih baik, dan semuanya dimulai dengan sebuah keputusan, orang yang memilihmu. Nomor 13, jalani kehidupan yang berbudi luhur. Hidup dengan baik bukan tentang memiliki lebih banyak. Ini bukan tentang akumulasi prestasi, pengikut, uang, atau pengakuan. Hidup sejahtera secara nyata ada hubungannya dengan bagaimana kamu memilih untuk bertindak setiap hari. Bagaimana kamu menanggapi konflik. Bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Bagaimana kamu memutuskan saat tidak ada seorang pun yang melihat. Dan disinilah kebajikan muncul. Karena kehidupan yang berbudi luhur tidaklah sempurna, tetapi berada dalam keadaan seimbang. Dalam keseimbangan itu, kebahagiaan sejati ditemukan. Kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan kesederhanaan. Inilah 4 kebajikan dasar dari Stoicisme. Mereka bukan ornamen filosofis. Mereka adalah pemandu untuk berlatih hidup dengan tujuan, kebijaksanaan untuk melihat dengan jelas, untuk memahami apa yang berharga dan apa yang tidak. Keberanian untuk bertindak, bahkan saat takut. Keadilan untuk melakukan apa yang benar, bukan apa yang nyaman. Dan kesederhanaan untuk mempertahankan ketenangan ketika segala sesuatu di sekitarmu tampaknya hilang. Ketika kamu hidup dari kebajikan ini, hidupmu diatur dari dalam dan tidak peduli apa yang terjadi di luar, kamu tahu siapa kamu. Hari ini, dunia berteriak bahwa kamu mencari hasil, bahwa kamu pergi cepat, kamu pergi jauh, tetapi jarang mengajarkanmu untuk bertanya pada diri sendiri, apakah apa yang kamu lakukan adalah hal yang benar, jika kamu merasa damai dengan keputusanmu, jika kamu selaras dengan nilai-nilai kamu. Dan disitulah banyak orang tersesat. Mereka masih merasa kosong ketika mereka memiliki segalanya, karena mereka lupa untuk hidup dengan kebajikan, untuk bertindak dengan kesadaran, untuk membangun sesuatu yang lebih berharga dari sekadar penampilan, karakter. Ilmu pengetahuan juga mengonfirmasi hal ini. Penelitian tentang etika dan kesejahteraan menunjukkan bahwa orang yang hidup dengan prinsip yang kuat mengalami kepenuhan yang lebih besar, lebih sedikit kecemasan, dan rasa realisasi yang mendalam. Bukan karena semuanya berjalan dengan baik bagi mereka, tetapi karena mereka tahu mereka berjalan dengan integritas, dan itu tidak memiliki harga. Lakukan sesuatu yang sederhana hari ini. Pilih satu kebajikan dan bawalah ke praktik. Keadilan. Bantu seseorang tanpa mengharapkan imbalan. Kebijaksanaan. Berpikirlah sebelum berbicara atau memutuskan dari ketenangan, bukan dari dorongan hati. Keberanian. Hadapi percakapan tidak nyaman dengan rasa hormat. Kesederhanaan. Bernapas ketika kamu merasa bahwa segala sesuatunya membuatmu kewalahan dan memutuskan untuk tidak segera bereaksi. Kamu tidak perlu melakukan gerakan besar, cukup koherensi, karena setiap tindakan kecil berbudi luhur memperkuat jiwamu. Jangan khawatir jika kamu gagal. Ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang kembali mencoba. Ini tentang bertanya pada diri sendiri setiap hari. Apakah aku bertindak berdasarkan apa yang aku yakini benar? Atau dari mana yang cocok bagi saya? Apakah saya bersikap adil kepada orang lain dan kepada diriku sendiri? Apakah aku punya keberanian untuk menjadi diriku yang sebenarnya? Karena pertanyaan-pertanyaan itu kembali kepadamu. Kamu kembali ke masa sekarang, ke tanggung jawab atas hidupmu sendiri. Kau
kaum Stoa tidak berbicara tentang kesuksesan seperti yang kita lakukan hari ini. Bagi mereka, kesuksesan adalah ketenangan pikiran karena telah bertindak dengan baik, karena telah hidup dengan kebajikan. Epictetus berkata, "Jangan jelaskan filosofimu, jalani saja, karena tidak ada gunanya berbicara baik jika tindakanmu tidak mendukung kata-kata. Kamu tidak perlu meyakinkan siapapun. Kamu hanya perlu hidup sesuai dengan apa yang kamu mau. Biarkan hidupmu berbicara untukmu. Dan ketika kamu melakukan itu, ketika kamu mengintegrasikan kebajikan ke dalam kehidupan sehari-harimu, semuanya mulai terbentuk. Keputusan menjadi lebih mudah, hubungan menjadi lebih sehat, tujuan menjadi lebih jelas, karena kamu tidak lagi bereaksi dari luka, dari kekurangan, dari kebutuhan untuk persetujuan. Kamu bertindak berdasarkan pusat, dan dari sana segalanya berubah. Jadi pilihlah hari ini untuk hidup dengan kebajikan, bukan karena itu yang paling mudah, tetapi karena itu yang paling berharga. Jadilah bijak, bersikap adil, dan bersikap berani, bersikap moderat, tidak menyenangkan orang lain, tetapi menjadi bebas. Karena kehidupan berbudi luhur adalah kehidupan yang tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi di luar. Ini adalah kehidupan yang ditahan dari dalam, dan itu adalah kehidupan yang benar-benar layak dijalani. Nomor 14. Lepaskan yang lama. Tidak ada kelahiran kembali tanpa kematian. Yang tua harus mati agar yang baru bisa lahir. Ini adalah hukum yang tidak bisa diganggu-gugat. Alam. Tidak ada yang dapat diperbarui jika terus berpegang pada apa yang tidak lagi berguna bagimu. Dan hal ini berlaku untuk segala hal dalam kehidupan. Pikiran, kebiasaan, hubungan, keyakinan. Jika kamu terus membawa apa yang membatasi kamu, bagaimana kamu berharap untuk maju? Kamu tidak bisa membangun versi baru dirimu sendiri di atas reruntuhan versi lamamu. Kamu harus belajar untuk melepaskan tanpa rasa takut. Karena berpegang teguh pada apa yang tidak lagi berguna bagimu, hanya akan mengikatmu pada masa lalu yang tidak lagi memiliki tempat dalam dirimu. Pikirkan seekor ular yang mengelupas kulitnya. Dia tidak melakukannya tanpa sebab, tetapi karena keharusan. Kulit yang lama menjadi beban, mengeras, dan membatasi pertumbuhannya. Jika kamu tidak meninggalkannya, tubuhmu tidak akan mampu berkembang. Hal yang sama berlaku untukmu. Jika kamu masih terikat pada versi lama dari dirimu sendiri, jika kamu bersikeras bertahan pada kebiasaan yang menghancurkanmu, pikiran yang membatasi, atau hubungan yang mandek, kamu mengutuk dirimu sendiri pada inersia. Namun, saya tahu melepaskan itu tidak mudah, itu menakutkan. Kita terbiasa dengan apa yang diketahui, bahkan ketika itu menyakitkan. Kita berpegang teguh pada zona nyaman kita, seolah-olah itu adalah tempat berlindung yang aman. Padahal sebenarnya itu adalah kurungan. Ketakutan akan kekosongan, ketidakpastian, kemungkinan kehilangan sesuatu tanpa mengetahui apa yang akan kita dapatkan adalah apa yang membuat kita terjebak. Tapi izinkan saya bertanya sesuatu. Apakah kamu benar-benar kehilangan sesuatu atau hanya melepaskan dirimu? Psikologi mengonfirmasi bahwa perubahan identitas adalah proses mendalam yang memerlukan melepaskan apa yang tidak lagi cocok dengan siapa kamu seharusnya. Kamu tidak bisa menjadi seseorang yang baru jika kamu terus memiliki keyakinan yang sama yang membuatmu tetap berada di tempat yang sama selama bertahun-tahun. Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa ketika orang-orang berhasil melepaskan bagian-bagian dari diri mereka yang tidak lagi melayani mereka, mereka mengalami kelahiran kembali. Mereka merasa lebih ringan, lebih damai, lebih selaras dengan tujuan sebenarnya. Stoicisme mengajarkan kita bahwa keterikatan adalah jebakan. Segala yang kamu miliki, segalanya yang kamu pikir kamu adalah, bisa menghilang dalam sekejap. Berpegang teguh pada apa yang bersifat sementara hanya menghasilkan penderitaan. Kaum Stoa mempraktikkan ide kematian simbolik, sebuah latihan mental di mana mereka membayangkan kehilangan segalanya untuk memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah apa yang kamu miliki, tetapi apa yang kamu miliki di dalam dirimu. Apa yang sebenarnya penting adalah kemampuanmu untuk beradaptasi, untuk melepaskan dengan bermartabat dan terlahir kembali dengan setiap kerugian. Sekarang saya ingin kamu melakukan latihan. Ambil selembar kertas dan pensil.
Buat daftar semua keyakinan yang telah membatasi kamu hingga sekarang, ide-ide yang kamu ulangi pada dirimu sendiri dan yang telah mencegahmu maju. Kemudian tuliskan kebiasaan-kebiasaan yang kamu tahu sedang menghancurkanmu, yang jauh di lubuk hatimu. Kamu tahu mereka tidak mengizinkanmu tumbuh. Dan terakhir, tuliskan nama-nama orang yang jauh dari dorongan yang telah mengikatmu ke masa lalu, ke versi dirimu yang tidak lagi kamu inginkan. Perhatikan baik-baik, bacalah dengan suara keras, dan sekarang berkomitmen untuk melepaskannya. Tutup matamu dan bayangkan bagaimana semua itu memudar. Bagaimana kamu membebaskan dirimu dari beban-beban tersebut. Bagaimana kamu memberi ruang dalam hidupmu untuk hal baru, untuk apa yang benar-benar kamu butuhkan. Karena setiap kali kamu melepaskan sesuatu yang bukan lagi milikmu, kamu memberi ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Kamu tidak dapat mengisi cangkir yang sudah penuh. Pertama, kamu harus mengosongkannya. Ini bukan hanya sekadar latihan simbolis. Ini adalah keputusan hidup. Setiap hari kamu memiliki kesempatan untuk membiarkan yang lama mati agar yang baru bisa lahir. Setiap hari kamu dapat memilih untuk terlahir kembali. Tetapi segalanya dimulai dengan melepaskan. Nomor 15. Memahami dualitas kehidupan. Terkadang Anda berharap segalanya berjalan ringan. Berharap hidup hanya membawakan Anda kebahagiaan, stabilitas, dan kesuksesan. Dan ketika saat-saat bayangan, rasa sakit, kehilangan, dan ketidakpastian tiba, Anda bertanya pada diri sendiri, mengapa? Mengapa sekarang? Kenapa saya? Namun sebenarnya, tidak ada cahaya tanpa bayangan, tidak ada kebahagiaan tanpa kesedihan, tidak ada pertumbuhan tanpa rasa tidak nyaman. Segala sesuatu adalah bagian dari perjalanan yang sama. Dan secepat Anda mengerti bahwa kehidupan terbuat dari berlawanan, Anda akan segera menemukan kebenaran dan perdamaian. Saat-saat menyakitkan bukanlah hukuman. Itu adalah bagian dari proses, sisi lain dari koin. Karena, bagaimana Anda bisa menghargai ketenangan jika Anda tidak pernah merasakan kekacauan itu? Bagaimana Anda akan mengenali cinta jika Anda tidak pernah mengalami penolakan? Dualitas adalah hakikat keberadaan ini. Berpura-pura tinggal hanya di satu bagiannya saja berarti menolak totalitas dari apa yang berarti hidup. Anda tidak di sini untuk menjalani hanya yang indah. Anda di sini untuk mengalami segalanya dan belajar dari setiap ekstrim. Psikologi menyebutnya integrasi berlawanan, dan penelitian menunjukkan bahwa ketika Anda berhenti menolak bagian-bagian yang tidak nyaman dalam pengalaman Anda, kesejahteraan Anda meningkat. Ketika Anda tidak lagi melihat kegagalan sebagai sesuatu yang harus dihilangkan, tetapi sebagai pelajaran. Ketika Anda tidak lagi melihat kesedihan sebagai musuh, tetapi sebagai utusan. Ketika Anda memahami bahwa hal-hal yang berlawanan tidak dihilangkan, tetapi diintegrasikan, maka Anda akan menjadi lebih lengkap, lebih seimbang, lebih kuat, lebih bebas. Berhentilah sejenak dan pikirkan suatu situasi terkini yang telah mengguncang Anda. Mungkin sesuatu yang salah, sebuah percakapan sulit, atau emosi yang tidak ingin Anda rasakan? Apa yang akan terjadi jika Anda berhenti menilai pengalaman itu sebagai buruk dan mulai melihatnya sebagai sesuatu yang penting? Bukan untuk membenarkan rasa sakit, tetapi untuk menyadari bahwa bahkan hal yang menyakitkan mungkin memiliki tempat suci dalam evolusi diri Anda. Ketika Anda mengintegrasikan hal-hal yang berlawanan, Anda berhenti hidup dalam konflik dengan diri sendiri. Anda tidak perlu lagi berpura-pura bahwa Anda baik sepanjang waktu. Anda tidak lagi menyembunyikan emosi karena takut terlihat lemah. Anda tidak menghukum diri sendiri karena gagal. Anda melihat diri Anda dengan kasih sayang. Anda menerima diri Anda sebagai manusia yang utuh, bukan sebagai versi yang diedit dari diri Anda sendiri. Dan dari sana, dari penerimaan yang mendalam, penerimaan sejati, lahir transformasi. Stoicisme memahami ini dengan sempurna. Marcus Aurelius menulis, "Terimalah tanpa kesombongan, biarkanlah pergi tanpa kesulitan, karena semuanya sementara, baik dan sulit, tinggi dan rendah. Melawan arus hanya menghasilkan penderitaan." Epictetus juga mengajarkan bahwa kita tidak mengendalikan apapun yang terjadi pada kita, tetapi kita mengendalikan bagaimana kita menafsirkannya. Jadi ketika saatnya tiba untuk merasakan sakit, jangan menyangkalnya. Amati, dengarkan, dan kemudian biarkan itu menjadi bagian dari perjalanan tanpa perlu menghancurkan Anda. Ini bukan berarti menyerah pada hal yang negatif. Ini berarti memahami bahwa segala sesuatu memiliki tempat.
bahwa musim dingin mempersiapkan musim semi, bahwa musim gugur mempersiapkan dorongan, bahkan malam yang paling gelap sekalipun mungkin menyembunyikan pelajaran yang akan mengubah hidup Anda. Jangan berusaha menghilangkan apa yang buruk. Berusahalah untuk memahami apa yang diajarkannya kepada Anda, karena segala sesuatu yang Anda jalani memiliki tujuan, bahkan ketika Anda tidak melihatnya. Lain kali Anda merasa ada sesuatu dalam hidup Anda yang tidak cocok, jangan lari untuk memperbaikinya. Duduklah dengan itu. Amati bagian mana dari diri Anda yang menolak saat itu, dan kemudian, alih-alih menolaknya, integrasikanlah, karena Anda juga adalah dualitas. Anda juga adalah cahaya dan bayangan, kekuatan dan kerentanan, kepastian dan keraguan. Dan semakin banyak ruang yang Anda berikan pada diri sendiri untuk menjadi semua ini, Anda akan merasa semakin bebas. Tidak perlu takut pada kontras. Bersyukurlah atas kontras tersebut karena berkat mereka Anda bisa mengetahui kedalaman. Karena berkat mereka, Anda dapat melihat lebih jelas. Dan karena berkat mereka, Anda bisa hidup bukan hanya sekadar hidup setengah jalan, tetapi hidup yang penuh makna, penuh kebenaran, penuh dari diri Anda. Jika Anda sudah sampai sejauh ini, itu bukan kebetulan. Itu sudah mengatakan banyak hal tentang Anda. Itu menunjukkan bahwa Anda berkomitmen pada diri Anda untuk berubah, untuk pertumbuhan Anda, untuk menjadi versi yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih tenang terhadap diri sendiri. Dan sekarang saya ingin Anda menutup siklus ini sebagaimana Anda memulainya. Pergi ke komentar dan tuliskan lagi. Hari ini saya meninggalkan diri saya yang dulu. Mulai sekarang, saya sangat tabah. Tulis ulang dengan lebih banyak kekuatan, dengan lebih jelas, karena semakin sering Anda mengulanginya, semakin banyak Anda merekamnya di alam bawah sadar Anda, dan semakin Anda memprogram ulang pikiran untuk kehidupan yang benar-benar Anda layak untuk hidup. Jangan berhenti di sini. Teruslah menuntut ilmu, teruslah maju menyelidiki filosofi ini yang tidak hanya menginspirasi Anda, tetapi juga mengubah Anda. Perubahan sudah dimulai, dan Anda membangunnya kata demi kata, tindakan demi tindakan. Sampai jumpa lain waktu.